Jiwa kok. Ya Allah. Lo ya Allah. Ketinggalan Pak Jiwa kok, teman-teman. Itu kayak ular, Kang. Ya Allah, siluman ular. Ya Allah. Perang, Kang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu, salam sehat damai selalu Nusantaraku tercinta dimanapun Anda berada ya saat ini. Seperti biasa teman-teman ya, kita sambil zikir jalan, kita melakukan explore alam ya teman-teman ya, mengikuti langkah dan juga Mbah Jiwo ini agar kita bisa meniru hal-hal yang positif, dan bagi yang kurang berkenan bisa di skip saja, atau karena memang setiap orang pasti ada pro dan kontra teman-teman. Kita bukan berarti setuju 100% dengan Mbah Jiwo, tapi kita hanya ingin mengambil ilmu yang positif, ilmu yang baik ya. Yang jelek jangan dipakai saudara tercinta dimanapun Anda berada. Kita sudah bertemu dengan Mbah Jiwo yang ternyata beliau sudah 1 minggu ini pergi ke hutan dan juga pinggir Sungai Purba ini. Karena apa? Beliau ternyata melakukan bertapa atau nyepi, atau istilahnya semedi. Ya, semedi ya teman-teman, karena ternyata Atau orang di sana bisa bilang meditasi itu. Iya, betul. Meditasi ya zaman sekarang itu ya. Ternyata Mbah Jiwo itu menurut pengakuannya Mbah Jiwo itu lebih tenang, lebih kenal, lebih dekat dengan Tuhannya. Hatinya itu atau jiwanya itu merasa bahagia ya teman-teman ya. Itulah bedanya kita dengan Mbah Jiwo ya. Kita masih makam syariat ini masih yang kita ingat, yang kita anut adalah dunia teman-teman ya. Tapi Mbah Jiwo ternyata, padahal kalau kita memikirkan dunia, Mbah Jiwo itu istilahnya kalau cari uang itu bukan hal yang susah ya. Tinggal ngomong ini, tinggal nyembuhkan sini. Kalau mau uangnya sudah berlipat-lipat atau berpuluh-puluh juta atau ratusan juta ya. Tapi Mbah Jiwo tidak di situ. Mbah Jiwo hanya ingin dekat dengan Tuhannya. Buktinya pasiennya itu ditinggal ya. Maksudnya bukan berarti ditinggal dibiarkan, tidak. Tapi Mbah Jiwo ini ketika nggak ada tugas untuk mengobati, beliau ini memilih ke hutan, memilih mencari tempat yang sunyi, sepi, seperti yang kemarin kita ketemu Mbah Jiwo sedang melakukan bertapa atau pertapan atau semedi ya teman-teman. Ya Allah, ini kali ini banjir ya apa ya? Ini kali ini banjir ini besar ya? Ini Kang. Iya ya. Saya mendengar kemarin berita yang itu viral, yang sempat viral itu kan. Yang apa namanya? Ya itu waktu banjir air meluap dari atas itu kan banyak itu ular itu. Masih nunggu ini? Iya, banyak ular yang ikut arus air dari atas ya kan ya. Itu terbawa sampai sini kan. Ular besar-besar tuh, sehingga ularnya itu masuk ke daerah sana Kang. Apa namanya ini? Perkampungan, bukan perkampungan, ini masih jauh dari perkampungan ini Kang. Ini masuk di kebun-kebun pohon bambu itu Kang. Ini bisa dibilang bukan kebun kan, tapi itu hutan bambu Kang. Iya. Oke teman-teman, kita tadi sempat berbincang-bincang dengan Mbah Jiwo ya. Iya. Saat ini kita coba istirahat ya, karena memang perjalanannya sangat melelahkan ya. Kita sambil jalan ya teman-teman, nggak bisa pakai motor, nggak bisa pakai mobil. Kalau saya pikir-pikir kan ya, Mbah Jiwo itu sebenarnya itu manusia atau bukan nih kan? Ya,
makanya ya, manusia seutuhnya atau gimana? ya tetap Kalau menurut manusia, Jamal? tetap manusia. Soalnya Manusia. soalnya saya lihat itu Mbak Jiwo itu kan ya. Kadang itu kita cari tuh tiba-tiba di rumah itu ada ya. Kadang kita nggak nyari tuh tiba-tiba di hutan itu juga ketemu kan. Iya lah ya. Terus pas kita butuhkan, kita pernah punya pengalaman kita butuhkan itu Iya. nggak ketemu orangnya di rumah, tiba-tiba orangnya ketemu dengan kita waktu itu. Ingat kan waktu itu di hutan Jati kan. Iya. Nah saya itu kadang heran sebenarnya Mbak Jiwo itu benar-benar manusia atau apa Mbak Jiwo itu? Ya memang manusia tapi ya hatinya itu tidak seperti manusia. Jadi manusia kalau orang zaman sekarang itu manusia setengah dewa. Loh. Gitu ya. Karena memang manusia tapi tidak lumrahnya seperti manusia, tidak seperti sekarang lah. Iya, Seperti iya. saya sendiri ya sampai-sampai ini ya. Karena apa? Kita tidak munafik, kita yang dipikirkan hanyalah makan, minum, cari uang, nabung untuk mengumpulkan harta seperti itu ya. Zaman sekarang kita tidak munafik ya teman-teman ya. Karena memang kita punya keluarga, kita punya masa depan, ya, umumnya kan seperti itu. Tapi ternyata Mbak Jiwo juga tidak selalu seperti kita ya teman-teman. Gimana kan? Ayo Gimana kita ke langsung Mbak Jiwo ya. ya? Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kita dikira sambil jalan kan ini kan. Murah baik. Apa kan? Itu loh murah itu. Apa itu? Apa itu kan? Itu loh. Apa kan? Di tempat Mbak Jiwo itu loh. Loh, Mana itu loh? tempat Mbak Jiwo ya kan? Itu loh. Iya, iya. Oh ada api ya kan? Ada api itu loh. Teman-teman, ini tiba-tiba di belakang kita kok ada api kan? Menang tetap sama dia, enggak apa belas ya. Ini sih Mbak Jiwo. Oh, tidak tahu. Saya dari tadi berarti di situ ada Mbak Jiwo kan kita ngomong itu kan? Oh, iya. Ya Allah. Tadi kita sudah minta izin, Mbak, saya izin. Iya. Istirahat dulu, Mbak. Ternyata ada Mbak Jiwo ini kan di sini. Kok tahu menang. Iya. Kaget belas ya. Ada Kalau saya lihat ya Mbak Jiwo ini memang kemampuannya kalau dibilang manusia memang sepertinya manusia seutuhnya Kang. Cuman kemampuannya Mbak Jiwo itu di atas rata-rata Kang. Iya. Dari segi ilmunya, wawasannya mengenai alam ini dan seisinya itu dia termasuk lumayan Kang. Iya. Makanya kita kan tadi di awal video kita bilang kita meniru hal yang positif yang bisa kita ambil. Yang bagi yang kurang berkenan ya jangan diambil. Anggap saja ini sebuah pengetahuan saja. Semoga ini ada manfaat di hari ini atau kemudian hari. Ya gak roti Mbak Jiwo. Ya Kang, kalau saya lihat ya saya amati Mbak Jiwo ini kayaknya punya firasat apa ini kayaknya. Ya Allah. Kang. Kau bukan Kang. Ya Allah. Ya Allah. Mbak Jiwo kakak belas kok. Ya Allah. Apa itu? Ya tenang. Nyerang Mbak Jiwo kok. Ya Allah. Lo ya Allah. Kata nyerang Mbak Jiwo kok teman-teman. Itu kayak ular Kang. Oh, ya ono ekor ya. Ya Allah, siluman ular. Siluman ular Kang. Ya Allah. Kok nyerang Mbak Jiwo Kang? Nyerang Mbak Jiwo ya kan. Ya Allah. Ya Allah. Kok untuk tenaga dalam mudah-mudahan. Coba lihat ya teman-teman ya. Lihat itu, Mbak Jiwo itu tahu menang orangnya Kang. Loh. Ya Allah. Mental ya ular. Mental. Kok model kok katanya Kang, kayaknya ularnya itu goib Kang. Goib itu. Untuk jurus ini. Ya Jiwo sawan teh tetap silo ya lho. Sawan teh. Loh, ya Allah. Ya Allah. Mbak Jiwo rek. Ya Allah kok koyo ngono. Mbak Jiwo kawat Mbak. Ular itu Mbak. Bapak. Ya Allah. Perang Kang. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Gak rek. Ya Allah. Ular ini malah nang ndi ular emang. Ya Allah. Ular ini nang ndi kan? Ular ini gak ono Kang. Ya Allah. Mbak Jiwo kamu Mbak Jiwo. Terus Mbak Jiwo. Mbak Jiwo mari. Astagfirullahaladzim. Mbak, enggak apa-apa Mbak. Ya Allah. Mbak itu tadi apa Mbak? Ular itu siluman ular itu. Itu tadi mengganggu topo sampean atau gimana Ya Mbak? mengganggu. Katanya gini. Gimana? Oh saya ini mau mendatangkan banjir lagi kok sampai di sini gimana? Astagfirullahaladzim. Saya suruh pergi pelan enak-enakan kok gak enak. Dia itu malah nyerang saya. Ya sudah saya buang saja ke Segoro Kidul sana. Oh itu langsung emang buang kah? Iya buang ke Segoro Kidul sana.
Ya Allah, astagfirullah. Biar tidak mengganggu masyarakat, tidak mengganggu orang daerah sini. Oh, jadi maksud ular tadi atau siluman ular tadi mau mendatangkan banjir. Iya. Ya, ini keyakinannya Mbak Jiwo seperti itu ya teman-teman ya. Bisa percaya bisa enggak, tapi inilah yang terjadi. Mungkin bisikan-bisikan yang didengar Mbak Jiwo itu tadi sesuai dengan apa yang didengar itu, ternyata ular ini mau mendatangkan banjir. Untungnya Mbak Jiwo ini bisa menangkalnya teman-teman ya. Termasuk Mbak Jiwo guys. Kalau saya lihat Kang, saya ini lihat sendiri nih tadi, lihat sendiri. Siluman kayak gitu tadi dia bisa ngatasi kan, berarti ilmunya itu memang benar-benar tinggi kan uragannya itu. Benar-benar di atas manusia pada umumnya. Karena apa? Karena Mbak Jiwo sendiri juga tirakatnya itu juga kuat kan. Bisa mengalahkan Hawa nafsu itu yang penting. Salah satu apa tadi? Kedonyan. Kedonyan, betul, betul, betul ya. Kan bisa dikalahkan. Iya, Kalau iya. Mbak Jiwo niat ingin mencari kekayaan, Oh sudah kaya dari dulu kan? sudah kaya dari dulu. Buktinya ya kita lihat sendiri rumahnya ya dari Betul ya. kayu. Dia tidak memikirkan masalah Dikasih dunia. uang ratusan juta nggak mau. Ditolak ya. Ditolak. Cuman satu gebok yang Betul, diambil. makanya itu saya Hanya itu. untuk sekedar untuk makan. Saya salut saya sama Mbak Jiwo ini. Kang, barangkali Mbak Jiwo ini kita tanya apa kiat-kiatnya kok bisa seperti itu Bisa Kang? mengalahkan Betul. hawa nafsu ya. Iya. Ya Mbak, mungkin ada pesan-pesan seperti khususnya saya sendiri sama teman-teman ini. Buat Kok- pengingat kita ya Mbak. Ya, karena saya sendiri dari tadi gremeng sendiri Mbak. Ternyata Mbak Jiwo ini nafsunya khususnya keduniawian ini sudah kok saya anggap ini sudah bisa mengalahkan. Kalau saya ini terus terang Pak, ini saya ini kedonyan Pak. Bangun tidur, cari uang, cari makan, ada sisa uang lumpukkan lagi, besok bangun seperti itu, enggak cari uang lagi, terus menerus Mbak, sampai kapan saya seperti ini Mbak? Ya, gini Mas. Kita cari uang boleh. Cuma jangan terlalu. Ingat, jangan terlalu Mas. Ya ibadah, ya cari uang, jangan cari uang terus. Ibadah, cari uang, ibadah untuk melakukan ibadah itu kita dengan ikhlas hatinya Mas. Menghadap yang Maha Kuasa itu dengan ikhlas hatinya. Makanya mas-masnya itu jangan terlalu mengharapkan kekayaan, uang ini gini, jangan Mas. Gitu. Ya, berarti kekayaan itu jadi bawa mati. Ya. Bisa seperti itu. Gitu. Sedangkan amal ibadah itu nanti yang membawa kita ke alam selanjutnya. Nah, Mbak. itu Mas. Ya Allah. Kalau orang mencari ilmu itu kan dari di apa ya, di kandungan sampai ke liang lahat. Nah, contohnya ke liang lahat itu, lah kalau orang mati kan sudah mati Mas. Nggih, nggih, nggih. Lah itu kan masih ditelken, dikasih wejangan sama Pak Mudin lah. Nggih, Itu nggih. makanya orang mencari ilmu itu sampai ke liang lahat. Nah, itu. Nggih, 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 nggih. Intinya seperti ini ya teman-teman. Jadi memang cari dunia itu boleh, tapi jangan terlalu. Berarti ya ini yang hikmah bisa kita ambil dari Mbak Jiwo ya. Karena semua yang terlalu atau berlebihan itu ternyata tidak baik. Betul, betul, ya Mbak. betul. Kita kembali lagi Mbak. Kemarin masih ada netizen yang menanyakan alamat dan juga cara menyembuhkan jarak jauh. Apa Mbak Jiwo masih punya stoknya ini garam rupiahnya ini Mbak? Iya, ya, ada Mas. Oh, masih ada, Kalau ya? garamnya ada Mas. Cuma kalau mau minta nomor HP saya Mas, terus terang sementara ini saya nggak bisa. Sebab saya ini jarang di rumah Mas. Ya, nggak ada sinyal juga Ya, kalau bawa HP. sinyalnya Ya. itu kan sulit. Gitu. Iya, iya. Ya, seperti ini ya teman-teman, saudaraku tercinta dimanapun Anda berada, mungkin ada himbauan dari Mbak Jiwo kalau mau berkenan bisa order ya lewat Shopee. Ada linknya ada di deskripsi ya. Namanya garam ru'yah Mbak Jiwo namanya di Shopee itu ya. Bisa beli seikhlasnya panjenengan, tidak memaksa, dan ini adalah garam yang sudah dibacakan doa-doa. Kesembuhan hanya dari Allah. Nggih Bang, ngoten Bang. Nggih, Bukan dari dari garamnya. Allah. Garam Kita ini kan cuma perantara. Garam itu cuma perantara Mas. ya Yang wasilah. menyembuhkan itu hanya Allah. Nggih, nggih. Terima kasih Mbah, ilmu yang diberikan sangat bermanfaat sekali. Semoga saya dan teman-teman bisa meniru ya kegiatan atau amalan-amalan positif atau wejangan-wejangan Mbah Jiwo ini sangat bermanfaat sekali. Oke Mbah, saya tak istirahat lagi Mbah. Nggih. Oh iya ya. Nggih, mohon maaf Mas. Bang. Ya, teman-teman, kita istirahat lagi di sini untuk menenangkan diri dan juga melanjut
Oke, kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.